Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Analisis Karya Sastra Novel di Antara Debu dan Batu Galunggung. Yang pertama yaitu pendahuluan. Novel yang dikaji dalam penelitian ini adalah novel di antara Debu dan Batu Galunggung, karya T. Beecher, yang diterbitkan oleh Amka Press pada tahun 2008 di Jakarta. Novel tersebut dipilih untuk dikaji karena memiliki beberapa kelebihan dan dari segala isi. Novel di antara Debu dan Batu Galunggung ini menceritakan kehidupan seorang anak yang bernama Umar yang memulai hidupnya dari nol akibat meletusnya Gunung Galunggung. Novel yang berjudul Di Antara Debu dan Batu Galunggung ini dianalisis dalam penulis menggunakan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yaitu ide, ego, dan superego. Ide adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu kepada objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan realitas. Superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai atau aturan yang dimaksud di dalam analisis ini, yaitu ide, ego, dan superego yang terdapat pada tokoh utama dalam novel Surga Kecil dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung. Alasan penelitian lebih tertarik meneliti penelitian ini, perwatakan tokoh utama dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung, karena setiap pembahasan selalu dihadirkan tokoh-tokoh dengan karakteristik pribadi tokoh yang beragam. Pemilihan novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Beecher menjadi objek penelitian dikarenakan oleh beberapa alasan. Yang pertama, novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung ini merupakan novel yang sangat direkomendasikan oleh para pelajar karena sangat memotivasi agar kita tidak mudah putus asa dan tidak menyerah dalam menghadapi segala cobaan. Yang kedua, karena di dalam novel ini Di Antara Debu dan Batu Galunggung ini terdapat pesan moral yang mengajarkan kita selalu rendah hati dan tidak mudah menyerah, serta bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kajian yang relevan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis merasa penting untuk menganalisis tentang kajian kepribadian pada tokoh dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung. Yang kedua yaitu sinopsis. Di Antara Debu dan Batu Galunggung
merupakan sebuah karya yang tercipta dari daya imajinasi dan kreatif seorang pengarang bernama T. Berkshire. Pengarang menyajikan sebuah kesungguhan cerita bergenre sejarah dengan berbagai konflik yang membangun alur cerita. Meskipun diwarnai dengan latar sejarah, akan tetapi novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung ini tidak terlepas dari tema cinta, keluarga, dan nasionalisme. Cerita dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung dibuka dengan penggalan sejarah yang berkisar pada tahun 1818 dengan lokasi di sebuah gunung. Sebuah perjalanan hidup yang dirinti dari bawah dikarenakan akibat meletusnya Gunung Galunggung. Novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung menceritakan tentang seorang anak yang bernama Umar, merantau ke sebuah kota yang terdapat di Bandung. Ia merantau sendirian untuk mencari pengalaman. Di sana dia bekerja sebagai pembuat batu batako. Ia bekerja di tempat Pak Hasan. Di sana dia menjadi mandor. Karena dia dipercaya memiliki kerja keras, ulet dan telaten, serta dia ramah dan sopan terhadap orang di sekelilingnya. Dan juga Pak Hasan baik hati dan pemurah, sehingga dia percaya bahwa Umar dapat menjalankan kerjaannya dan tugasnya dengan baik. Di sana, waktu demi waktu silih berganti, dan Umar merasa rindu kepada kampung halamannya dan ia ingin pulang ke desanya. Pak Hasan sebenarnya tidak rela Umar pulang ke kampungnya karena Umar pekerja keras dan telaten serta ulet dalam menjalankan pekerjaan. Tetapi Pak Hasan juga tidak bisa memaksanya untuk tetap bekerja di tempatnya, di tempat perusahaannya. Pak Hasan memberikan nasihat kepada Umar, dimanapun engkau berada, pasti kau akan berhasil, karena kau seorang pekerja keras dan telaten serta ulet, ramah dan sopan kepada semua orang. Pak Hasan pun memberikan amplopnya kepada Umar dan ia berkata, ambillah amplop ini, walaupun tidak banyak mungkin akan berguna untukmu suatu hari nanti. Dan Umar mengambil amplop itu dan mulai membereskan pakaiannya untuk pulang ke desanya. Tak terasa sudah ada di bis. Umar dan ia berkata, Umar melamun di dalam bis selama 5 jam. Bus tersebut telah sampai dan datang ke desanya. Dan dia disambut oleh ibu, bapaknya, dan ketiga adiknya. Ibunya yang bernama Ibu Wati dan bapaknya yang bernama Pak Soma, serta 3 adiknya, Umar dan Umar, anak ketiga dari 6 bersaudara. 2 kakak perempuannya telah lama berkeluarga. Kakak yang satunya tinggal di daerah Transmigrasi Lampung, seorang lagi di Surabaya. Mereka memiliki sawah dan ladang yang cukup luas. Dari hasil inilah Pak Somad dapat menyekolahkan anaknya. Roda kehidupan berjalan dengan lancar dan aman sehingga aman. Dan kemudian hari terjadilah musibah letusan Gunung Galunggung pada tanggal 5 April 1982. Tak lama kepulangan dari Bandung itu, terjadilah sebuah ledakan gunung meletus. Pada saat itu, desa yang
Tempati Umar dan keluarganya tertutup debu serta batu galunggung yang cukup tebal. Terdengar suara Pak Soma memecahkan kesunyian. "Apa rencanamu di sini, Mar?" Komar memandang ayahnya dan menjawab, "Belum ada, Pak." Pak Soma termenung dan pandangannya merawang jauh. Terdengar suara serak, "Kita harus sabar dan siap bekerja keras. Kita sekarang harus mulai dari nol. Permulaan yang berat dan penuh tantangan." "Dan Pak Umar bin Saud, apakah Bapak akan berani lagi untuk bertani dengan keadaan tanah yang banyak debunya?" Pak Soma hanya diam dan termenung. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Analisis novel yang berjudul Di Antara Debu dan Batu Galunggung ini mempergunakan teori psikoanalisis, di mana psikoanalisis adalah wilayah kajian psikologi. Sastra model kajian ini pertama kali dimunculkan oleh Sigmund Freud. Psikologi sastra dalam kajiannya akan berusaha menangkap psikoanalisis kepribadian yang dipandang meliputi 3 unsur kepribadian, yaitu ide, ego, dan superego. 3 sistem kepribadian ini satu sama lain saling berkaitan. Interaksi ketiganya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian terhadap novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung dengan teori psikoanalisis, di mana di dalam novel ini yang akan dianalisis yaitu mengenai perjuangan seorang yang mulai dari titik bawah atau dari nol. Dari novel ini terdapat psikoanalisis tokoh yang mencakup kepribadian tokoh utama. Ada 6 kepribadian yang terdapat dalam tokoh Umar. Perjuangan yaitu Umar memperjuangkan hidupnya dari nol. Yang satu yaitu perjuangan menjadi supervisor. Perjuangan menjadi supervisor yang terdapat pada novel ini Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire. Pada tokoh Umar adalah perjuangan dalam menggapai membuat usaha sendiri dengan memanfaatkan debu dan batu galunggung atau pembuatan batako, di mana kepribadian tersebut merupakan unsur psikologis atau kepribadian ego. Pengamatan subjektif. Pengamatan subjektif yang terdapat dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire pada tokoh Umar adalah Umar selalu dapat menasehati dan memberi motivasi kepada orang lain. Menurut pengamatan orang-orang di sekelilingnya, Umar adalah seorang pekerja keras dan tanaman serta sabar dan sopan dengan orang di sekelilingnya, di mana kepribadian tersebut merupakan kepribadian super ego. Yang ketiga yaitu kesatuan kepribadian. Kesatuan kepribadian terdapat dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire. Pada tokoh Umar adalah kesatuan kepribadian yang dimiliki Umar yang baik hati kepada sesama. Hal ini terdapat dalam kutipan di bawah ini. Meskipun untungnya berbagi dua dengan seorang yang bekerja di tempat Umar merasa senang karena dia telah membantu mereka dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kesatuan kepribadian yang kedua dalam tokoh Umar adalah Umar sangat tenang dan sabar ketika menghadapi berbagai masalah. Hal ini terdapat dalam kutipan di bawah ini.
Pada saat terjadinya musibah gunung meletus dan orang tuanya tidak bisa bertani lagi. Untuk menjalankan hidupnya, Umar tetap sabar dan menghadapi semua masalah dan cobaan hidupnya. Dari hal ini terdapat dalam kutipan di bawah ini, jika kau ingin makan telur ayam, maka jangan kau potong ayamnya. Dari pepatah lama, ingatlah nasihat lama. Jika kita ingin membeli sesuatu, janganlah menggunakan modal. Kita bisa menggunakan keuntungannya saja, walaupun sedikit. Yang keempat yaitu minat sosial. Minat sosial yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire adalah Umar memiliki rasa peduli kepada sesama. Rasa pedulinya kepada warga desa yang sulit mendapatkan pekerjaan dan sulit untuk mempertahankan hidup karena berdebunya sebuah desa yang tertutup oleh debu dan batu galunggung. Kita juga harus memikirkan sekolah anak-anak selama belum bisa bertani karena masih tertutup dengan debu yang begitu tebal ini, di mana kepribadian tersebut adalah kepribadian super ego. Gaya hidup atau style of gaya hidup yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire. Gaya hidup yang dijalani Umar sangat sederhana. Sejak masih muda hingga saat ini, Umar selalu rendah hati dan penyabar saat menghadapi segala cobaan yang dialaminya dan keluarganya, di mana kepribadian tersebut merupakan kepribadian yang menyangkut unsur-unsur biologis, hal-hal yang sudah ada sejak lahir. Yang keenam yaitu kekuatan dan kreatif. Kekuatan kreatif yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire, Umar selalu memiliki ide cemerlang dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Keluarga Umar selalu mengarahkan kepada Umar agar bisa menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Keluarga Umar memang selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Umar yang silih berganti, di mana kepribadian tersebut ialah tentang kepribadian unsur biologis, kepribadian ide, dan ego serta superviso atau memiliki ketiga jenis kepribadian tersebut. Yang terakhir yaitu penutup, yang berisikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kajian psikoanalisis, Apren Inler dalam novel Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire dapat disimpulkan bahwa melalui kajian psikoanalisis terdapat 6 teori kepribadian pada tokoh utama, yaitu tokoh Umar dan perjuangan menjadi supervisor yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire meliputi perjuangan Umar dalam memperjuangkan dari nol dengan memanfaatkan debu dan batu galunggung yang meletus itu. Kedua, pengamatan subjektif yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire adalah Umar selalu dapat menasehati dan memberikan motivasi kepada orang lain menurut pengamatan orang-orang di sekitarnya. Umar adalah orang yang sabar dan baik hati. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kesatuan kepribadian yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire. Kesatuan kepribadian yang dimiliki Umar yang baik hati kepada sesama, sangat tenang, penyabar, sikapnya terbuka dan kepada siapapun, dan dicintai dan dihormati banyak orang
karena pekerja keras, ramah, dan sopan. Keempat, minat sosial yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire adalah Umar memiliki rasa peduli kepada sesama, mau membaur dengan orang-orang yang lagi kesusahan akibat meletusnya Gunung Galunggung. Yang kelima, gaya hidup yang terdapat pada tokoh Umar dalam novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire. Gaya hidup yang dijalani Umar sangat sederhana. Dan keenam, kekuatan kreatif. Berdasarkan hasil analisis terhadap novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire, peneliti menyimpulkan novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire kental dengan cerita keadaan psikologi tokoh yang berkaitan dengan kepribadian tokoh. Novel ini mengandung psikologi khususnya kepribadian yang meliputi ide, ego, dan superego. Dari tiga psikologis tersebut, ego yang paling banyak muncul atau yang paling banyak dimiliki oleh para tokoh. Kepribadian tersebut sering muncul karena para tokoh memiliki caranya tersendiri untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan dengan cara yang bijak. Kepribadian masing-masing tokoh dapat mengontrol tindakan yang akan dilakukan, memilih segi-segi lingkungan di mana akan memberi respon, dan memutuskan insting mereka yang akan dipuaskan, dan bagaimana caranya seperti tokoh Umar. Tokoh Umar seorang yang pekerja keras dan telaten, itulah dia bisa membantu orang tuanya dalam menghadapi cobaan yang datang dan menghampirinya, dapat menyelesaikan masalahnya. Kata-katanya yang lembut dan bijak serta sopan bila menyentuh hati orang lain. Dengan begitu, ia sampaikan bisa langsung diterima dan dimengerti. Tokoh Umar selalu bijaksana dalam mengambil keputusan dan sekali dengan cara yang bisa diterima dengan baik, yaitu saran. Berdasarkan hasil analisis novel Di Antara Debu dan Batu Galunggung karya T. Berkshire, novel dapat dianalisis secara intrinsik dan ekstrinsik. Salah satunya ekstrinsik dalam novel ialah mengenai psikologi, khususnya kepribadian tokoh Umar dalam karya T. Berkshire, karena dalam novel tersebut terdapat tiga psikologis khususnya kepribadian tokoh, yaitu ide, ego, dan superego. Dalam pembelajaran menganalisis psikologis T. Berkshire, pendidik pada mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya menugaskan peserta didik dapat memahami isi novel dengan baik dan dapat mengambil hal positif yang berkaitan dengan aspek psikologis khususnya kepribadian untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana pembentuk tingkah laku. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.